Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Haikal Nadif Firdausi ingin mempresentasikan tentang perusahaan atau usaha saya. Nah, nama perusahaan saya adalah perusahaan Port Puding Sedot Cinta Yesusmu. Di sini bisa dilihat berbagai macam-macam atau berbagai macam sih. Bisa dibilang anggota-anggota tim saya. Liori Kristi sebagai manajer atau ketua, Hirnista Ramadanti sebagai keuangan, Egan Rahyan Ahmad sebagai bagian pemasaran, dan saya sendiri Haikal Nadir Firdausi sebagai produksi. Ya, pasti di suatu perusahaan tersebut memiliki yang namanya visi, misi, dan tujuan. Nah, di sini visi dari usaha saya adalah menciptakan usaha puding sedot yang dapat dan mudah diterima oleh masyarakat. Maksud dari dapat dan mudah diterima oleh masyarakat adalah produk ini disenangi dan digemari oleh masyarakat di kalangan muda, remaja, maupun tua. Dan produk ini dikenal dengan produk yang sangat ekonomis dan bersahabat dengan kantong para pembeli atau konsumen. Nah, selanjutnya adalah misi. Misi dari perusahaan kami adalah memberikan citra rasa yang baik kepada masyarakat itu sendiri. Citra rasa yang baik adalah kami ingin memberikan pelayanan yang bagus dan sopan kepada masyarakat agar citra perusahaan kami dilihat oleh masyarakat dengan citra perusahaan yang dihormati, perusahaan yang baik, perusahaan yang bagus dan benar, dan agar bisa lebih dekat terhadap para masyarakat. Nah, tujuan kami membuat produk ini adalah membuat produk makanan atau dan minuman dengan inovasi yang baru. Yang dimaksud dengan makanan dan minuman inovasi yang baru adalah kami ingin membuat suatu produk yang memiliki ciri khas tersendiri dan taste yang unik dibandingkan para produk-produk puding sedot atau minuman yang lain. Seperti misalnya rasa coklat itu digabungkan dengan buah jeruk atau buah mangga, seperti itu. Nah, sekarang kita akan bergerak atau menuju slide selanjutnya. Nah, slide satunya ini adalah referensi atau bisa dibilang ringkasan eksekutif. Nah, kami Corp merupakan atau perusahaan Corp merupakan sebuah usaha yang berjalan dalam bidang minuman yang memproduksi pusat atau yang dikenal sebagai puding sedot di kalangan masyarakat. Nah, di sini apa dinamakan pusat? Karena pusat merupakan singkatan dari puding sedot yang seperti kita tahu kalau kita membacanya agar dia lebih pendek dan lebih mudah dikatakan oleh masyarakat. Nah, kami memulai usaha ini karena merupakan bagian dari tugas kewirausahaan di program studi ekonomi dan bisnis dengan maksud untuk memperkenalkan mahasiswa pendidikan dalam praktek usaha atau berbisnis agar dapat digunakan nantinya saat sudah berada di dunia kerja atau seseorang tersebut ingin mendirikan suatu usaha atau perusahaan. Nah, oleh karena itu, mempelajari berbagai macam teknik-teknik usaha dari tugas perusahaan ini bisa dibilang penting atau bagus lah untuk masa depan nantinya bagi kita-kita ini semua. Nah, masuk ke slide selanjutnya merupakan peluang bisnis. Nah, kita masuk ke dalam peluang bisnis. Di sini yang dimaksud dengan peluang bisnis adalah bisnis kuliner yang seperti kita tahu merupakan salah satu bisnis yang
laku dan populer. Oleh karena itu, banyaklah bermunculan banyak macam-macam peluang bisnis, seperti bisnis minuman, bisnis makanan. Contohnya bisnis minuman itu adalah kopi, dan makanan adalah misalnya burger. Nah, kan sudah banyak tuh kopi dan burger. Nah, perusahaan kami ini ingin membuat sesuatu yang berbeda dengan membuat yang namanya puding sedot. Nah, sebenarnya sih puding sedot tuh sudah banyak di mana-mana, tapi rasanya kelihatannya atau produknya tuh bisa dibilang ya sama gitu. Rasa coklat, rasa strawberry, rasa apa, rasa buah gitu. Nah, kami di sini ini ingin membuat suatu produksi puding sedot yang unik dengan menggabungkan berbagai rasa seperti rasa coklat dan rasa jeruk misalnya seperti itu. Nah, kita bergerak ke selanjutnya yang merupakan itu latar belakang bisnis. Nah, seperti ini berhubungan dengan peluang bisnis tadi, latar belakang bisnis dari pembuatan puding sedot ini adalah karena ingin membuatnya rasa baru, membuat atau menciptakan inovasi baru dalam dunia puding sedot. Nah, salah satu dan alasan lainnya adalah kami jika dilihat semakin banyak orang yang memiliki penyakit dari susu-susu yang tidak higienis. Nah, kan salah satu bahan dari puding sedotnya adalah susu. Oleh karena itu, kami ingin membuat suatu susu yang digabungkan dengan puding sedot yang nantinya akan memiliki sesuatu atau rasa yang unik di mulut atau di lidah masyarakat. Oleh karena itulah kami memilih produk puding sedot. Nah, kita selanjutnya sekarang. Selanjutnya adalah potensi bisnis. Potensi bisnis jika bisa dibilang tuh besar potensinya. Karena kami yakin bahwa produk kami ini bisa laku karena memiliki berbagai macam rasa dan macamnya itu bisa dibilang unik-unik. Ya memang kami masih belum bisa menciptakan produk ini dengan sempurna karena kami masih belum memiliki pengalaman yang bagus seperti penjual-penjual peserta yang lainnya. Oleh karena itu, kami akan berusaha untuk membuat produk tersebut menjadi sempurna dan agar dapat dinikmati oleh masyarakat. Next. Nah, iuran usaha. Dari yang iuran ini kami berharap bahwa masyarakat atau para wirausahaan itu dapat menciptakan berbagai lahan usaha. Nah, lahan usaha itu artinya harus memiliki sesuatu yang unik agar dapat dilihat oleh masyarakat bahwa usaha itu memiliki keunikan sendiri dan memiliki ciri khasnya yang bisa dibilang unik. Sesuatu yang unik pasti akan disamperin oleh masyarakat atau membuat para pelanggan penasaran. Nah, dari rasa penasaran itulah masyarakat atau para konsumen akan membeli suatu produk. Next, kita beralih ke pemasaran. Aduh, astaga. Mohon maaf, ini salah. Kita kembali ke pemasaran. Efektivitas promosi. Nah, efektivitas promosi itu menurut saya penting. Karena tanpa adanya promo, produk kita itu pasti tidak dikenal. Nah, seperti misalnya kalau Anda menggunakan kartu Telkomsel, biasanya ada promo-promo SMS dari Starbucks, dari Burger King. Nah, oleh karena itu mereka bisa produk-produk tersebut bisa diketahui oleh orang bahwa produk tersebut diskon. Nah, sama halnya dengan promosi puding sedot ini. Jika kita tidak melakukan promosi, maka produk dari puding ini tidak akan dikenali dan tidak akan diketahui oleh masyarakat. Jadinya hasil produk ini akan lunjak dan bisa dibilang tidak akan bisa terjual. Nah, kita selanjutnya adalah ke perencanaan produksi dan pasar. Perencanaan produksi dan pasar ini bisa dibilang emang sudah banyak puding-puding sedot nih di mana-mana. Nah, kita di sini balik ke slide ketiga tadi, kita ingin membuat produk yang unik daripada pasar-pasar lain seperti misalnya di pasar atau di Indomaret, di mall, nah seperti itu. Nah, kami ingin membuat
suatu produk yang unik agar produk ini bisa menarik, seperti itu. Nah, target pasar dan sasaran. Target pasar dan sasaran kami itu bisa dibilang itu dari semua kalangan umur dan semua kalangan orang lah. Karena kami yakin bahwa rasa dari produk kami ini bisa mempersatukan apa rasa apa yang disenangin sama orang itu, taste dari konsumen itu. Karena kami mempercobakan ingin membuat produk dengan rasa yang bermacam-macam, dari rasa manis, rasa yang yang bisa bukan tidak manis sih, bisa dibilang yang sedang, dan yang kalau bahasa kasarnya hambar gitu, yang tidak manis, tidak manis, tidak terlalu manis, biasa aja rasanya, nggak ada rasa, seperti itu. Ya, minum sehat biasanya itu. Penentuan harga. Nah, penentuan harga ini memang harga itu merupakan salah satu hal yang penting dalam suatu produk. Agar produk itu tersebut, kita harus memberikan harga yang tepat, karena orang tuh melihat jika harga produk itu tinggi, maka kualitas produk itu tinggi. Jika kualitas produk itu rendah, biasanya itu kualitas produk tersebut rendah kalau harganya rendah. Makanya oleh karena itu perusahaan kita memberikan harga yang ekonomis tetapi memiliki desain atau produk yang bisa dibilang bagus. Oleh karena itu, kita ingin membuat suatu produk yang enak tapi higienis dan bersahabat dengan kantong masyarakat. Nah, selanjutnya adalah lokasi. Lokasi penjualan dari ini atau pembuatannya itu berada di rumah. Oleh karena itu, biasanya nanti kami akan berjualan dengan media-media seperti Instagram, sosial, Facebook, dan Twitter. Tapi kami juga akan menjual secara langsung jika melihat keadaan cuaca yang baik. Sarana menjual produk memanfaatkan berbagai media sosial seperti yang tadi dibilang di lokasi pertama, kita akan memanfaatkan media sosial seperti IG, habis itu Facebook dan Twitter, dan berbagai macam, WA juga bisa, Line. Kebanyakan soalnya anak muda menggunakan Line sekarang. Nah, sumber daya manusia terdiri dari 5 orang. Ini karena tim kami hanya bisa dibilang 4 sih yang ada sekarang. Dari manajer atau ketua, bagian keuangan, bagian produk, dan bagian pemasaran. Kita ini sama-sama bekerjasama untuk menciptakan produk lah. Soalnya kami dibilang masih pemula dan ingin belajar untuk menyempurnakan produk kami sendiri. Nah, kesimpulan dari presentasi ini adalah bahwa penjualan atau ingin menjual produk itu harus memiliki sesuatu yang unik lah. Nah, puding sedot ini merupakan salah satu jenis minuman yang kami buat dengan memberikan variasi rasa yang bermacam-macam agar bisa dinikmati dan digemari oleh banyak orang. Oleh karena itu, kami ingin memperkenalkan produk ini agar dapat digemari oleh orang dan untuk menambah wawasan kita dalam berbisnis dan menjalankan usaha. Saran, seperti produk kami, suatu produk harus memiliki sesuatu yang unik kalau ingin membuka atau membeli suatu produk atau menjual lah, sorry ngomong. Nah, oleh karena itu, jika kita atau kalian ingin membuka usaha, haruslah kita memiliki sesuatu yang unik. Nah, keempat, ini saya akan menutup video ini, dan sebelum itu saya akan menunjukkan gambaran produk kami. Nah, ini adalah gambar produk kami yang memiliki berbagai macam rasa dan berbagai macam gambar. Nah, ini masih produk-produk yang masih dibilang belum bisa dijualkan, masih terlalu manis buat tes. Banyak orang terutama saya juga tidak terlalu tes manis. Jadi oleh karena itu, kami ingin lebih menyempurnakan bentuk ini. Jadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video ini. Ya, bye-bye.